Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi bersama dengan saya Dahri dan juga ada Gus Lutfi. Yang mengikuti channel saya 6 bulan yang lalu kita sudah membuat konten bareng ya Gus ya. Kontennya tentang budidaya jambu citra dan pada saat itu sedang berbuah banyak-banyaknya. Nah, pada saat sekarang ini bulan Mei 2021 atau 6 bulan dari bulan yang lalu yaitu Oktober, ini pohon jambu citra milik Gus Lutfi ternyata baru mulai berbunga kecil-kecil ya. Dan itu memang sedang musimnya ya Gus ya? Iya, karena ini sudah mulai memasuki musim kemarau, ini berarti sudah mulai musim bunga untuk tanaman jambu citra. Ya, itu nanti biasanya akan puncaknya di bulan September Oktober mungkin ya? Sebenarnya kalau secara teori ya, musim jambu air citra itu selama cuaca dan curah hujannya itu rendah, itu bisa aja bisa berbuah. Oke. Baik, nanti kita juga akan baca beberapa kolom komentar yang sudah dituliskan oleh para penonton video kita. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sepertinya butuh jawaban dari Gus Lutfi. Nanti akan kita bahas juga ya. Tapi sebelumnya kita ingatkan sekali lagi buat teman-teman yang saat sekarang ini sedang menonton video saya yang terbaru ini dan kebetulan juga belum subscribe, buruan ya. Nanti setelah ditonton selesai, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah dibuat jadi hitam ya. Dan berikan like dan juga komentar di kolom komentar video ini. Dan jika memang nanti ilmu tentang pertanian budidaya jambu citra yang akan disampaikan oleh Gus Lutfi dinilai bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silahkan bisa di-share ke teman-teman Anda yang lainnya. Yuk, sekarang kita jalan-jalan sebentar ke kebun jambu citra milik Gus Lutfi di Desa Kebulusan, tepatnya di Dukuh Lengkong, Desa Kebulusan, Kecamatan Pejaguan, Kabupaten Kebumen. Yuk kita jalan-jalan bersama dengan Gus Lutfi. Kita akan menengok pohon jambu citranya yang ini jumlahnya berapa ya Gus di sini Gus? Sekitar 35. 35. Ini Sudah mulai berbunga ini ya. Oke tuh ya. Siap. Memang belum maksimal Mas untuk bulan-bulan ini. Soalnya ini kan baru awal masuk musim kemarau. Ya, Gus, kemarin ada pertanyaan nih di kolom komentar nih. Ada yang menanyakan gimana sih supaya buah jambu citranya itu bisa berbuah lebat gitu. Untuk jambu citra bisa berbuah lebat. Kalau pengalaman saya pribadi ya, itu musim pengemarau kayak gini kan musimnya berbunga dan berbuah. Betul. Dan untuk musim perawatan itu kita ambilnya pas musim penghujan. Musim perawatannya di musim penghujan. Musim penghujan. Itu perawatannya itu dalam bentuk apa saja, Gus? Secara pemupukan itu kita kasih pupuk kandang itu ketika awal-awal musim penghujan. Pupuk kandang itu biasanya yang recommended antara kotoran kambing, sapi itu lebih bagus yang mana? Kalau yang atau ayam? Kalau yang paling bagus ini kotoran kambing. Kotoran kambing. Kenapa? Kalau ada sih mungkin urin kelinci itu juga bagus. Urin kelinci malah bagus. Urin kelinci memang bagus, tapi kan untuk di daerah sini untuk mencari urin kelinci itu kan susah. Betul. Jadi kita pakai kotoran kambing, tapi itu sudah difermentasikan terlebih dahulu. Oh, jadi harus didiamkan gitu ya? Iya, difermentasikan dulu. Ketika udah istilahnya fermentasinya udah jadi, baru kita kita aplikasikan ke tanamannya. Iya. Oke, biasanya dosisnya berapa banyak tuh satu pohon? Kalau untuk tanaman seukuran ini ya, berarti kan belum terlalu besar. Kalau kayak gini kita makanya itu satu pohon itu diberikan pupuk kandang itu sekitar kalau ukuran karungnya itu sekitar ukuran karung yang 25-an kilo itu. Tapi itu nggak full. Satu pohonnya? Satu pohonnya. Itu 25 kilo ya? Iya. Itu untuk berapa jangka waktu lamanya? Kalau kita yang di sini itu untuk 1 tahun. Itu 1 tahun cukup ya? Cukup. Satu kali ya? Satu kali. Itu untuk metodenya biasanya dibuat lubang-lubang dulu di sekitar
bawahnya atau gimana? Ya, kalau kayak gini ini di apa ya, disebar di bawah pohon dikelilingin. Kayak gini pas kemarin. Dengan radius? Dengan radius sekitar ya apa? Sekitar 1 meteran lah. Jangan sampai lebih dari 1 meter, tapi jangan terlalu dekat juga. Tapi karena sudah difermentasi kan aman untuk tanaman. Oke. Terus kalau kita dulu sih, kalau pas awal penanaman itu kita memang ngolah lahannya itu kita kasih komposnya juga lumayan, Mas. Jadi ketika itu sampai 2 truk apa 3 truk itu untuk ibaratnya pupuk awal. Sumber komposnya ngambil dari mana, Gus? Kalau pas dulu itu kita memang belum punya yang apa ya, stok untuk kambing yang banyak itu ya, kotoran kambing yang banyak, kita ambilnya pakai kotoran kuda malah pada waktu itu. Tapi memang untuk kotoran kuda sendiri ini kurang direkomendasikan sebenarnya. Tapi kalaupun kalau kita dalam rangka untuk persiapan lahan itu tidak masalah ya. Terus kalau kita pas musim penghujan juga, setelah misalkan kayak kemarin nih 6 bulan panen. Nah, setelah panen itu buat mencegah tanah itu terlalu asam kita juga pakai kapur tani. Kalau yang pas istilah pertanian itu kapur tani ya, kapur tani atau dolomit itu kita pakai yang itu. Terus yaudah, untuk nutrisi utamanya cuma itu. Jadi setelah pembuahan tanaman diistirahatkan, terus dikasih kapur tani. Terus setelah itu kalau kita masuk ke musim penghujan, baru kita kasih pupuk kompos yang tadi dari kotoran kambing itu. Ya. Ya. Kemudian ada juga yang bertanya ya, Gus ya, bagaimana sih cara penjualan ya? Cara penjualan. Ya kalau kita, ini khususnya di daerah Kebumen ya, kalau kita kompetitor kita kan yang paling utama itu memang dari Demaknya langsung. Dari Demaknya langsung, dan juga ada yang dari daerah Purbalingga, daerah Banjarnegara ya, dari daerah Rakit. Itu memang juga produksi jambu citra juga. Dan untuk ibaratnya keunggulan kita itu kalau di Kebumen ini kita kan kalau yang stok yang dari Demak ini kan butuh waktu untuk ke pasar. Betul. Dan kalau yang dari sini kan bisa langsung fresh langsung masuk ke pasar. Ini memang jadi apa ya, keuntungan tersendiri di daerah yang notabene-nya itu jauh dari produsen yang besar. Nah, itu kita bisa menyiapkan produk yang lebih fresh dan bisa petik setiap hari. Jadi nggak perlu nunggu kalau yang dari distribusi yang dari Demak kan untuk butuh beberapa hari ke sini. Sedangkan kita pagi bisa petik, siang bisa langsung jual. Jadi kebanyakan konsumen lebih suka yang baru petik dari pohon seperti itu, Mas. Pertanyaan terakhir nih, Gus Lutfi, bagaimana nih untuk pemupukan pada saat jambu citra ini di awal-awal step bunga, kemudian biar ke buahnya itu lebih relatif aman, Gus? Oh iya, kalau tadi kita membahas tentang pemupukan pada waktu musim penghujan, ini untuk masalah pembungaan, ini kan dilakukan di musim kemarau ya. Yang pertama jelas harus masalah air ya, Mas. Masalah air untuk tanaman jambu ini juga harus diperhatikan. Jangan sampai kering. Ada dosis sendiri untuk air juga ya? Iya, jangan sampai kekeringan. Soalnya ini kan kalau di tempat saya ini kan di pekarangan ya, di pekarangan yang ketika musim kemarau ini tanah benar-benar kering. Itu harus diperhatikan masalah air. Terus setelah itu kita menyiapkan untuk pupuk. Masalah merek dagangnya sih terserah, tapi yang jelas itu harus memenuhi unsur untuk perangsang buah. Kita sudah ketika mulai musim kemarau kita itu beda dengan tadi pupuk komposnya ya, Gus? Beda, iya. Ya? Kalau ini pupuk kimia, pupuk semprot ya, untuk disemprotkan. Ini kita harus memenuhi elemen ini. Jadi pertama itu perangsang buah. Setelah itu kalau pemupukan awal untuk musim-musim kayak gini untuk bunga, setelah dipupuk perangsang buah sekalian dioplos dengan
anti rontoknya. Jadi biar ketika nanti bunganya sudah mekar dan juga mulai menjadi bunga-bunga buah yang kecil itu udah nggak gampang rontok. Nah, pemupukannya, penyemprotannya itu sekitar 2 minggu sekali, Mas. Jadi kalau kayak gini sudah musim kemarau, ini setiap minggu dua kali sebulan itu disemprot. Itu bebas atau misalnya harus dari hari ini kemudian selang 14 hari? Ya, 14 hari. 14 hari semprot, 14 hari semprot terus gitu. Nah, nanti ketika sudah mulai berbunga dan mulai ibaratnya buah-buah yang kecil itu sudah muncul, kita tambahi disemprotnya itu tetap untuk pembungaan, buah itu tetap disemprot perangsang buah, ditambah anti rontok, terus ditambahkan anti lalat buahnya, itu sudah mulai disemprot. Itu bisa diperoleh di toko-toko pertanian? Di toko-toko pertanian, dan mereknya itu biasanya bebas sih, tapi yang harus memenuhi kriterianya itu pokoknya perangsang buah, anti rontok, sama anti lalat buahnya itu. Gus, untuk budidaya jambu citra ini sebenarnya di daerah Kabupaten Kebumen itu dari segi mungkin tanah atau mungkin dari segi iklim itu bagaimana menurut Gus Lutfi? Sebenarnya kalau tanaman jambu air citra ini untuk di daerah Kebumen sangat cocok menurut saya. Jadi tinggal bagaimana kita merawat dan mengolah sumber daya yang ada, misalkan kayak tanah di sini memang harus disesuaikan biar istilahnya bisa tumbuh maksimal, bisa buahnya juga maksimal. Ya, oke. Baik teman-teman, buat Anda yang ingin bertanya seputar budidaya jambu citra, silakan bisa tuliskan di kolom komentar video ini, dan nanti insya Allah ketika sudah memungkinkan kita akan bahas lagi untuk video yang terbarunya. Gitu ya Gus ya? Baik, Gus Lutfi, terima kasih untuk waktunya dan untuk sharing ilmunya. Nanti kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya dengan pembahasan seputar jambu citra yang lainnya ya. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video konten terbaru saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.